Podcast Bibi Club bersama aku Ocha dan teman-teman aku. Boleh dong sama-sama dulu. Hai, halo guys, aku Nina. Aku tuh tipe orang yang kalau misalkan lihat diskonan di mall tuh aku tuh gak bisa gitu. Aku tuh harus check out sekarang juga, masuk keranjang, cus. Oke, halo, aku Alicia, senang bisa bergabung di podcast hari ini. Semoga bisa berbagi perspektif dan tips untuk mengelola keuangan anak muda. Dan aku Ferin, aku mau belajar banget di podcast seru hari ini. Nah, kalau kita ngomongin soal anak muda tuh pasti gak jauh-jauh dari yang namanya tren, lifestyle, dan media sosial. Semua anak muda tuh pastinya pengen banget ya menikmati kehidupannya. Tapi di sisi lain tuh kita juga harus pintar-pintar ngatur keuangan. Nah, jadi topik hari ini tuh fenomenanya slay di luar tapi cry di saldo ATM. Nah, sekarang kalian jujur-jujuran aja nih, siapa yang di bulan ini udah boncos? Coba ya. Kayaknya aku angkatan paling tinggi deh. Tinggi banget kayaknya deh. Jadi sedikit cerita deh ya ini. Kemarin tuh teman-teman aku itu pada beli tiket konser. Nah, aku tuh nggak beli karena aku ngerasa ya selera musik kita berbeda. Cuman gara-gara hal itu nih, aku tuh kayak kalau ngobrol sama mereka tuh tahunya tuh kita nggak nyambung lagi gitu kan. Nah, jadi aku bela-belain pakai tabungan aku buat beli tiket konser itu. Bayangin, saking nggak mau ketinggalan banget ya kayaknya. Sejujurnya emang nguras dompet aku banget ya, tapi gimana lagi ya, aku juga pengen nyambung gitu sama topik obrolan mereka. Aku relate banget sih apa kata Gina. Dan emang ada beban sosial gitu ya. Dan ternyata di lingkungan kita juga ada, kalau yang lagi hits tuh kita harus ngikutin. Nah, itu namanya FOMO gitu ya. Namanya fear of missing out. Iya sih, benar banget ya. Wajar sih ya menurut Gina ataupun Fayin juga gitu. Wajar banget di umur sekarang tuh pasti pengen nggak mau gitu ya ketinggalan zaman, tuh pasti pengen ikut-ikut teman kesana kemari, ikut main gitu ya. Tapi jangan sampai nih kita ngorbanin tabungan kita hanya untuk validasi aja, atau sampai kayak cuma karena pengen FOMO aja. Kelihatan FOMO itu sebenarnya nggak boleh sama sekali ya. Kita harus benar-benar mewaspadai karena itu tuh sangat mempengaruhi ya untuk fondasi tabungan kita di masa depan. Takutnya seperti itu. Nah, betul banget ya nih teman-teman, dari penjelasan Ica ya. Tapi ada satu lagi nih istilah yang sering banget dikatain sama anak muda zaman sekarang, kayak itu kata-kata self reward. Self reward, ya sih. Nah, itu biasanya jadi kedok ya buat mereka tuh buat belanja tuh, alasannya tuh ini gitu, alasan terbesarnya tuh. Nah, menurut tanggapan kalian mengenai self reward ini tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya itu bagus banget ya self reward itu, karena sebagai bentuk apresiasi diri gitu, apalagi sudah mencapai sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Sangat wajar sekali. Tapi kadang nih esensinya tuh bergeser. Jadi terkadang self reward itu yang menjadi tidak sehat tuh saat kita melakukan sesuatu cuma sekedar keinginan, tapi bila gitu sebagai self reward, padahal ya berkedoknya tuh self reward, padahal gak seharusnya kayak gitu. Karena menurut aku sendiri, kalau self reward yang sehat itu dimana kita tuh sudah merencanakan sebelumnya, jadi kita bisa membagi nih kebutuhan dan sebagai bentuk apresiasinya nanti mau seperti apa gitu ya. Jangan yang sudah melampaui batas banget lah gitu. Ya, jadi ada rencananya dulu sebelum Kita membeli gitu. Nah, gitu. Soalnya kalau kayak gitu itu lebih ke impulsif aja gak sih? Iya, Betul.
Kayak jadi jangan dikit-dikit Iya. tuh self reward gitu. Iya. Abis ngerjain Iya. satu tugas self reward. Iya, betul. Dikit-dikit self reward. Itu mah bukan self reward. Palingan kalau self reward tuh abis sidang skripsi. Iya, betul, betul. Habis dikit-dikit. Iya. Ya, jangan dikit-dikit stres. Beli ini. Gili bener-bener. ke Bali. Aduh. Duit Itu banyak. namanya impulsif ya. Itu guys. bisa impulsif. Jadi jangan buat dijadiin alasan saja gitu self reward tuh, tapi betul. kita harus berpikir dulu pengelolaan keuangan kita sudah baik atau belum. Betul. Nah, biar kita gak cuma bahas tentang akar masalahnya aja, tapi kita juga harus tahu dong solusinya. Nah, Ica sebagai ratu paling hemat di antara kita dan paling pinter banget nih ngatur keuangannya, boleh dong kasih tips and trick buat kita. Caranya gimana sih cara mengatur keuangan yang benar, tapi kita tuh tetap bisa gitu menikmati masa muda yang sesungguhnya. Oke, jadi sebenarnya kunci yang selalu aku pakai ini mudah kok. Pakai metode 50, 30, dan 20. Ini tuh dihitung dari angka pemasukan kita. Benar. Cara pembagiannya gimana sih? Tapi Maksud- dan kerja. Oke, 50, 30 gimana gitu ya Iya. maksudnya. Oke, buat yang 50% itu tuh kita pakai buat kebutuhan, misalkan buat makan nih, nasi, lauk pauk, dan dicukup-cukupin aja lah ya dari pemasukan kita seperti itu. Oh, berarti ya yang 50% itu tuh setengahnya berarti kan langsung masuk ke kebutuhan pokok. Betul banget. Pos aman, gak boleh Iya, diganggu-gugat iya. sama sekali. Gak boleh, karena ada pembagian yang lainnya. Oke, terus yang 30% tadi itu masuk ke mana? Nah, kalau yang untuk 30% ini tuh bisa dipakai untuk si keinginan kita. Seperti tadi Gina mau nonton konser. Nah, bisa nih kita nonton konser ya. Kita bisa tetap main-main, healing gitu ya sama teman-teman. Tapi jangan sampai yang 50% tadi tuh dipakai. Jadi kita pakai si uang ini tuh dari si 30% yang keinginan. Jangan sampai melebihi batas. Kita batas-batasin aja 30% dari pemasukan kita. Apa? Yang 20 terus Sisanya 20%. Oke, kalau yang buat 20% kita usahakan di investasi atau tabungan. Itu benar-benar kita gak boleh sampai habis nih ya di kebutuhan dan juga keinginan. Tapi kita juga harus ingat kita punya tabungan untuk masa depan. Seperti itu. sebenarnya juga ya, selain uangnya aman itu, kita juga gak gampang kegoda kalau kita ke mall terus kita pakai kartu debit nih langsung tet. Nah itu kan pasti ada utang-utangnya Iya, gitu. iya. Apalagi pay later gitu di zaman sekarang tuh ya di gampang ya banget. gampang. Tapi ada tips and triknya gak sih untuk investasi itu, apalagi untuk pemula gitu ya, pasti modalnya juga dikit kan ya, untuk bisa lebih gede itu gimana ya, soalnya emang aku kan tahu sendiri lah ya, aku dikit-dikit jajan, dikit-dikit CO gitu, ada gak sih kira-kira tips and triknya? Sebenarnya tips and triknya tuh mungkin kita bisa cari dari para investor yang resikonya rendah gitu ya dan mudah juga buat dicairkan. Contohnya di reksadana itu kita bisa modal emas dari lewat telepon aja 10.000 itu bisa kita nge-invest. Jadi kamu gak perlu takut-takut nih langsung besar dengan dana yang besar karena kan sebagai pemula ya. Jangan yang terlalu besar lah, boleh lah kita 10.000 sisihkan gitu ya. Nah, betul banget sih. Soalnya kayak para Gen Z kan sekarang lagi struggle pada investasi itu ya. Dan itu bisa jadi inspirasi buat para Gen Z. Iya betul banget, dan ini udah aman kok ya, sudah banyak konsumen-konsumen yang sudah banyak menggunakan invest secara online ya di reksadana dan aplikasi lainnya karena sudah diawasi juga oleh OJK, jadi insya Allah aman. Nah, tadi kan bahas nih soal investasi. Nah, di kalangan anak muda juga banyak lagi nih istilah-istilah lain juga. Salah satunya tuh istilah investasi leher ke atas. Oh iya. Menurut kalian itu investasi perihal apa sih? Boleh nggak sih kasih penjelasan ke teman Baby Club di rumah? Oke. Setahu aku ya, investasi leher ke atas itu maksudnya itu tuh kita mengupgrade kualitas diri kita ya. Misalnya kayak kita ikut webinar atau kursus skill yang bisa kita dapatin nih, apalagi kan di masa anak muda ya, kita tuh gak bisa cuma sekedar punya satu skill aja nih. Kita tuh harus punya berbagai skill ya.
meskipun kuliah di jurusan ini, tapi sekadarnya kita bisalah belajar skill yang lain gitu untuk memperdalam. Karena semakin banyak skill yang kita punya, semakin besar juga peluang kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lah gitu ya. Begitu sih menurut aku kalau investasi leher panjang gitu ya. Agak aneh ya itu namanya. Iya, betul. Bukan maksud kayak bekerja enggak. Ya, soal anak muda tuh suka ada aja gitu ya. Iya, ya seperti itu. Kreatif, jadi kita juga bisa mengambil kesimpulan ya, kita dapat insight baru dan juga tahu gitu ya kalau investasi leher panjang itu sebenarnya penting gitu bagi para yang mau belajar, bahwa pengalaman-pengalaman baru tuh memang penting di kehidupan kita. Betul banget. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini, sudah sampai aja ke penghujung episode. Dari episode ini kita belajar bahwa jadi anak muda yang hebat dan keren itu gak selalu harus mengikuti tren, tapi masa depan dan mengelola keuangan juga sangatlah penting. Betul banget. Mulai sekarang juga aku mau buat rincian budget nih untuk masa depan dan juga masa sekarang gitu ya, biar balance gitu. Masa muda kita bahagia, masa depan kita terjamin, seperti itu. Aku juga mau nyoba nih yang tadi 20% buat disisihkan, dan ya kita harus belajar ke sana-sana ya guys. Ayo. Wah, boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang mau memulai perubahan baru di hidupnya. Ya. Wah, mantap banget ya. Semoga obrolan kita hari ini dapat menginspirasi sahabat-sahabat babies di rumah. Oke, aku Ocha, Aku Gina, Aku Alicia. aku Ferin. Pamit undur diri dari episode kali ini. See you on the next video. Bye bye.